Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari kita membaca Alkitab. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa beribadah di sekolah minggu secara online. Biarlah teman-teman sekolah minggu rajin beribadah dan takut sama Tuhan. Berilah kami kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Berilah mereka kesabaran dan hikmat dan kesehatan untuk mendidik kami Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru ke sekolah minggu kami. Dan supaya jiwa-jiwa lama tetap setia. Itulah doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Harus luar biasa. Ayo kita memulai sekolah minggunya. Kita lipat tangan, tutup matanya dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sebentar, Kami mau mau memulai ibadah kami. ibadah kami. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan, agar ibadah kami agar ibadah kami berkenan berkenan di hati-Mu. di hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap ibadah anak katakan, Amin. yuk kita mau nyanyi pelangi kasih. Semuanya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau memuji-Mu lebih lagi, biarlah Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita tepuk tangan di atas. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikanlah Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar, kami mau mendengarkan firman. Berkati ya Tuhan, agar menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom semuanya. Apa kabarnya? Kakak percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dahsyat, semuanya on fire. Adik-adik, hari ini sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman ini, sehingga firman yang ditabur tidaklah kembali dengan sia-sia. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman ini boleh kami dengar dengan baik. Urapi firman ini, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Hari ini kakak mau cerita tentang sebuah perumpamaan hamba yang baik dan yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang bertanggung jawab atas tugasnya. Meskipun ada yang melihat atau tuannya ini melihat ataupun tidak, dia terus mengerjakan dengan baik sampai dengan tuannya itu datang. Nah adik-adik, kita harus berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena Tuhan Yesus itu akan datang, tidak tahu kapan datangnya. Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan Yesus pencuri loh adik-adik. Artinya Tuhan Yesus itu bisa datang kapan saja, nggak pakai ngomong, nggak pakai WA, nggak pakai SMS dulu loh adik-adik ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus akan datang. Makanya kalian dan Kak Mary harus siap sedia, harus berjaga-jaga, harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita, kalian dan Kak Mary adalah hamba yang diberi tugas oleh Tuhan Yesus ya. Makanya kita harus menyelesaikan setiap tugas itu dengan setia, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh ya. Jangan main-main. Seperti hamba dalam cerita ini, dia melakukan tugasnya dengan setia loh adik-adik. Gak peduli tuannya itu kapan datang ya. Tuannya itu entah misalkan masih seminggu lagi, 1 bulan lagi, setahun lagi, hamba ini tetap mengerjakan tugas yang diberikan dengan setia ya. Jadi kalau tiba-tiba tuannya datang, pekerjaannya sudah selesai ya adik-adik ya. Nah setelah dinilai setia oleh tuannya, maka nantinya akan ditambahkan. Alkitab katakan begini adik-adik, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka ia setia juga dalam perkara yang besar ya adik-adik ya. Kalian dan Kak Mary belajar untuk menjadi orang-orang yang setia dalam perkara kecil dulu. Kalau setia dalam perkara kecil, pasti juga akan setia dalam perkara yang besar. Karena apa? Karena tahu akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kakak kasih contoh. Misalkan adik-adik, kakak suruh jadi WL atau jadi yang absen-absen di sekolah minggu, atau mungkin jadi asyir di sekolah minggu. Wah, aku mau jadi asyirnya di depan pintunya, sapa adik-adik, sapa teman-teman. Nanti aja kalau Kak Mary ada, kalau Kak Mary ngeliatin, aku baru mau shalom sama temanku. Shalom, apa kabar? Tapi kalau Kak Mary nggak ada, aku nggak mau. Biarin, nggak boleh adik-adik ya. Tetap meskipun Kak Mary atau kakak-kakak yang lain lihat kalian atau tidak jadi asyir di sekolah minggu, tetap kalian harus mengerjakan dengan baik ya. Temennya datang, shalom. Kalian tahu nggak adik-adik, ketika kalian mengucapkan shalom itu luar biasa loh adik-adik ya. Dahsyat loh adik-adik ya. Nah, jangan nanti ada temennya masuk dicembetutin. Jangan adik-adik. Kita harus menyapa teman-teman kita. Itu
lagi. Adik-adik di kelas nih ya. Ibu guru kasih tugas ya. Anak-anak, tugas nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan dulu ya. Nah, ibu guru lagi nerangin, setelah nerangin kasih tugas kan. Nah, tiba-tiba terdengar suara tok 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 tok. Nah, bu guru ada tamu. Ya, teman yang lain berkata, hore, bebas. Ibu guru gak ada, kita tenang. Jangan adik-adik. Meskipun ibu guru keluar karena ada tamu, ibu guru bilang gini, anak-anak di kelas tidak boleh berisik ya. Semuanya harus segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Wah, biasanya adik-adik kalau di kelas kalau ibu guru nggak ada, berisik ya, ngobrol sendiri, main-main, betul? Nah, jangan adik-adik. Kalian harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan ibu guru. Tadi disuruh ngerjain nomor 1 sampai 5 kan ya? Nah, kerjainlah dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika nanti ibu gurunya datang, atau kapanpun ibu guru datang, tugas kalian tadi sudah selesai. Ya, jangan sampai ketika tiba-tiba ibu gurunya kembali karena tamunya cepat, kalian belum selesai. Ibu guru bisa apa? Bisa marah. Jangan adik-adik, kita harus menyenangkan juga hati ibu guru. Sama seperti kalian dan Kak Mary mau menyenangkan hatinya Tuhan. Nah adik-adik, kita tahu ya kalau Tuhan Yesus itu segera datang. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Makanya kalian dan Kak Mary harus sungguh-sungguh, harus bertanggung jawab atas setiap tugas yang Tuhan berikan. Apa sih yang tugas yang Tuhan berikan? Yaitu menyelesaikan amanat agung. Nah adik-adik, ayo mulai hari ini yang belum sungguh-sungguh, yang belum setia, belum bertanggung jawab, mulai sekarang ayo semuanya sungguh-sungguh, semuanya taat. Adik-adik, waktu Tuhan datang, kapanpun datangnya Tuhan itu, kita harus tetap melayani dan berjaga-jaga. Ayo adik-adik, sekarang tiba saatnya kalian buka ayat hafalan hari ini. Diambil dari Lukas 12 ayat 43. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, adik-adik, firman kalian sudah dengar, ayat hafalan sudah. Sekarang tiba saatnya kakak akan kasih kuis. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kuis kita hari ini. Sukacita bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa karena ibadah kita sudah selesai. Tutup mata kalian, lipat tangannya sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami hari ini sudah selesai. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hamba yang baik dan yang jahat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh lagi kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segera datang. Biarlah ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kami menjadi hamba yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan terus ada dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kakak akan berdoa berkat untuk kalian. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat kau berhasil dan beruntung. Diberkatilah setiap langkahmu, terus dalam rencana dan rancangan Tuhan Yesus. Biarlah berkat Allah turun atas kalian. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah semuanya berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.